Cuman antum yang setengah dia ke masjid. Kalau antum tahu, ada orang nggak bisa lihat, namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Jarak rumahnya begitu jauh ke masjid. Maaf, mata nggak bisa lihat. Masjidnya begitu sederhana. Antum tahu, alasnya itu cuma tanah. Atapnya daun-daun kurma yang kalau panas kepanasan, kalau dingin begitu dingin, kalau hujan pasti bocor, basah. Itu begitu bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, Aliyah rukhsah, boleh nggak kalau subuh itu saya dapat keringanan sholat di rumah? Sebab kalau maghrib ke isya saya bisa i'tikaf di masjid, berangkat masih terang. Zuhur ke asar saya bisa i'tikaf, tapi kalau subuh ini saya nggak ada penuntun, mata nggak bisa lihat, jarak rumah ke masjid tidak terlampau ideal seperti sahabat lain. Apakah Nabi langsung mengatakan iya boleh atau jangan? Tidak, Nabi memerintahkan, tidak melarang, tapi bertanya kepada Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, atasma'ul adzan, apakah anda masih mendengar suara adzan? Kata beliau, bala. Ya, ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama kamu masih mendengar suara adzan, maka berusahalah tunaikan ke masjid. Anda bayangkan, sudah sepuh, mata nggak bisa lihat, jarak rumah terlampau agak jauh dari masjid, kedengaran suara adzan. Makanya kata para ahli fikih diantaranya, khusus terutama adzan subuh itu dianjurkan yang muadzin itu jangan terlampau melambai-lambai. Suaranya yang kuat sehingga terdengar orang semangat bangun. Tapi kadang-kadang dengar adzan seperti melodi membuat semakin tenang tidurnya. Ya. Hayya 'alal falah. Enak aja mimpinya mimpi orang adzan gitu kan? Yang kuat. Hayya 'alal falah. Kedengaran. Ayo sukses, yuk bahagia, yuk bangun. Bangun. Begitu kedengaran, perhatikan cara menangkapnya. Kalau Nabi masih minta saya ke masjid, padahal melihat saya ini terbatas, berarti ada sesuatu yang istimewa di situ. Demikian cara membacanya. Nabi tahu fisik saya ini nggak bisa lihat. Nabi tahu rumah saya nggak terlampau dekat dengan masjid, tapi Nabi masih minta saya ke masjid. Berarti ada yang istimewa dalam perintah itu. Maka cara berpikir demikian merubah keadaan beliau. Datang ke masjidnya, berangkat lebih awal. Kalau kita ilustrasikan, subuh 4.40, itu setengah 3 udah berangkat. Berangkat, raba jalan, sampai datang ke masjid, sampai sudah jalan terbiasa, lama-lama beliau yang menyiapkan masjid, yang azan pun, awalnya Bilal bin Rabah azan, sejak peristiwa itu Abdullah bin Abi Umi Maktum azan. Jadilah kemudian 2 kali azannya. Azan pertama Abdullah bin Abi Umi azan pertama Bilal bin Rabah untuk membangunkan orang-orang, azan kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sampai sekarang di Madinah azan subuhnya 2 kali untuk mengabadikan peristiwa itu. But everything was changed when you came along.